Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Evita Mau, MPM 006, Prodi PPKN, kelas Ilmu Kewarganegaraan yang ditempuh oleh Bapak Lodevicus Buman Swadu, SPD, MPD. Tugas ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas UTS saya. Di sini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, sejarah dan definisi civis. Yang kedua, pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Yang ketiga, permasalahan kewarganegaraan. Langsung ke topik yang pertama, sejarah dan definisi civis. Yang pertama, sejarah pembelajaran civis atau Theory of Americanization (WADUN). Secara historis, mata pelajaran civis untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA pada pertengahan tahun 1880-an. Civis dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah selama abad ke-19. Ketika sebagian besar orang-orang bermigrasi ke Amerika Serikat yang berasal dari benua Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugis, dan lainnya, di mana anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang sedikit sekali tentang masalah Amerika. Itulah sebabnya pemerintahan Amerika Serikat berusaha untuk mempersatukan bangsa Amerika melalui kegiatan pendidikan di sekolah. Civis di Indonesia pada awal 1960-an, pendidikan kewarganegaraan muncul dalam bentuk indoktrinasi. Kemudian semasa pemerintahan Orde Baru, indoktrinasi itu berganti menjadi penataran P4, yang dimana pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, yang bukan saja menjadi pelajaran wajib, tapi juga penataran wajib. Dengan demikian, melalui pendidikan kewarganegaraan, hendaknya dapat melalui perubahan dan perbaikan moral warga negara. Hal tersebut amat penting jika dikaitkan dengan keinginan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Beberapa tahapan perubahan atau ketidaksejengan konseptual pendidikan kewarganegaraan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kewarganegaraan 1956, civis 1959, kewarganegaraan 1962, pendidikan kewarganegaraan 1962, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 1994. Selanjutnya, perubahan nama setelah diperlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian warga negara. Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif berasal mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang pemerintahan dan orang yang bisa diperan sebagai pemerintah. Turner pada tahun 1990 dalam bukunya Civis, Changes in Education menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagian bagian dari suatu penduduk menjadi unsur negara. Istilah ini didahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukan sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kaula negara, karena warga negara mengandung arti peserta. Anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.
Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Sejalan dengan definisi di atas, AS Hikmah pun mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kaula negara, karena kaula negara betul-betul berarti objek, yang dalam bahasa Inggris objek berarti orang yang memiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. Yang kedua, pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewargaan. Dalam bahasa Inggris, istilah citizenship di dalam pengertian tersebut, warga suatu kota ataupun kabupaten ialah disebut sebagai warga atau kota warga kabupaten. Dikarenakan keduanya juga merupakan satuan politik dalam satu otonomi daerah, kewargaan ini akan menjadi penting sebab masing-masing satuan politik akan memberikan hak atau biasa sosial yang berbeda-beda bagi warganya. Jadi, kewarganegaraan bisa dikatakan sebagai keterlibatan seorang menjadi suatu anggota dalam sebuah keadilan. Lingkup politik tertentu, dalam hal ini negara, merupakan definisi dari kewarganegaraan, dan ini dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan dijabarkan bahwa kewarganegaraan ialah segala bentuk hubungan seseorang dengan suatu negara yang dengannya menimbulkan adanya sebuah hak dan kewajiban terhadap negara tersebut berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dimiliki. Ada kesamaan pengertian antara kewarganegaraan dan kebangsaan atau nationality. Perbedaan di antara keduanya terletak dalam keterlibatan seseorang tersebut dalam hal berpolitik, sebab sangat dimungkinkan untuk seseorang memiliki kebangsaan tertentu tanpa harus menjadi warga negara di negara tersebut, dan juga sebaliknya memiliki hak dan ikut serta dalam berpolitik tanpa harus menjadi seseorang warga negara di negara tersebut. Topik yang ketiga, masalah kewarganegaraan. Sehubungan dengan banyak negara yang ada di dunia, tentunya penentuan kebangsaan seseorang juga berbeda-beda, baik secara ius sanguinis atau ius soli. Hal ini menyebabkan adanya beberapa status kewarganegaraan seseorang, yaitu apatrid, yaitu orang yang sama sekali tidak punya kebangsaan. Misalnya, ada seorang anak yang berkebangsaan negara yang menganut ius soli, tapi dia lahir negara yang menganut ius sanguinis, dia tidak bisa menjadi warga kebangsaan manapun. Yang kedua, birthright, yaitu orang yang punya dua kewarganegaraan sekaligus. Misalnya, ada seorang anak keturunan bangsa A yang menganut ius sanguinis lalu lahir di negara yang menganut asas ius soli. Anak ini bisa masuk warga negara A atau B. Sekian dari saya, semoga dari ketiga pembahasan tadi bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Terima kasih.